Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Umi Kolsum, NIM 11912039, dan rekan saya, Mas Rufah, NIM 11912030. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang hukum lembaga pembiayaan. Maka dari itu kami harapkan teman-teman dapat menyimak dengan baik apa yang kami sampaikan. Baik, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke definisi lembaga pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan atau finance ini merupakan istilah yang relatif baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Dia berkembang tahun 1988. Nah, kegiatan usaha lembaga pembiayaan ini menekankan pada fungsi seperti fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal, tetapi dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, itu lembaga pembiayaan. Lalu, apakah lembaga pembiayaan itu? Jadi, pengertian lembaga pembiayaan menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, tadi di awal kan sudah saya singgungkan bahwa lembaga pembiayaan ini merupakan badan usaha. Dia merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan ini dalam bentuk seperti menyediakan dana dan modal, tetapi dia ini tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Seperti itu. Lanjut, lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha di luar bank. Nah, perlu diperhatikan teman-teman bahwa lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Nah, dia bukan termasuk badan usaha bank ya. Jadi dari pengertian tersebut di atas tadi terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu yang pertama bahwa lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Nah, jadi teman-teman, lembaga pembiayaan ini termasuk badan usaha ya, dia termasuk badan usaha yang perusahaannya ini adalah perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan seperti itu. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan ini adalah kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. Nah, jadi lembaga pembiayaan ini adalah kegiatannya ini adalah atau aktivitasnya ini yaitu dia membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. Jadi misal nih ada pihak-pihak atau sektor usaha ini yang ingin melakukan usaha kan, dia butuh kan. Jadi fungsi dari lembaga pembiayaan ini adalah sebagai penyediaan dana atau modal untuk sektor usaha atau pihak-pihak tersebut gitu. Jadi lembaga pembiayaan ini sangat membantu gitu. Yang ketiga maksudnya adalah penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk satu keperluan. Nah, jadi lembaga pembiayaan ini dia itu menyediakan dana untuk suatu pihak-pihak atau sektor usaha tadi yang sudah saya jelaskan. Dia menyediakan dana untuk mereka yang membutuhkan, untuk sektor usaha yang membutuhkan, seperti itu. Yang keempat, barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Nah, jadi selain lembaga pembiayaan ini menyediakan dana, dia juga menyediakan barang modal. Yang kelima adalah tidak menarik dana secara langsung. Nah, jadi lembaga pembiayaan ini dia tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat gitu. Seperti masyarakat ini meminjam dulu gitu, tidak membayar dana secara langsung. Yang keenam adalah masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. Maksudnya, mengapa masyarakat ini masuk dalam unsur-unsur lembaga pembiayaan? Karena masyarakat inilah yang sebagai objek dari lembaga pembiayaan gitu. Masyarakat inilah yang meminjam dari lembaga pembiayaan. Nah, jadi tadi ada unsur-unsur yang saya jelaskan itu ada 6, yaitu yang pertama apa? Badan usaha, yang kedua kegiatan pembiayaan, yang ketiga penyediaan dana, keempat barang modal, kelima tidak menarik dana secara langsung, yang keenam masyarakat. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari lembaga pembiayaan.
Baiklah, saya rasa tadi sudah jelas tentang definisi lembaga pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke sumber pengaturan hukum lembaga pembiayaan. Nah, dasar hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan dikeluarkannya pula keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013 tahun 1988 pula tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Nah, kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Jadi, dua keputusan tersebut yaitu keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan tahun 1988 itu merupakan titik sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Adapun dasar hukum dari lembaga pembiayaan ini sudah kami rangkum sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Itu tentang perusahaan pembiayaan dan konsumen. Lalu yang kedua, ada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Nah, di dalamnya ini mengatur tentang mengenai jenis, kegiatan usaha, dan pendirian lembaga pembiayaan, serta pembatasan dan pengawasan lembaga pembiayaan. Jadi di dalam peraturan presiden ini sudah diatur jenis kegiatan usaha dan pendirian lembaga pembiayaan. Sudah cukup lengkap. Yang ketiga itu ada dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK 012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Di dalamnya ini mengatur mengenai kegiatan usaha, tata cara pendirian, kepemilikan, dan kepengurusan perusahaan pembiayaan, serta mengatur mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, kantor cabang, pinjaman, dan penyertaan sampai kepada pengawasan dan sanksi bagi perusahaan pembiayaan. Nah, di sini juga di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 ini tahun 2006 ini juga termasuk sangat jelas ya dasar hukumnya dari lembaga pembiayaan ini juga sangat lengkap gitu. Yang keempat ini ada dasar hukum administrasi keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Tadi sudah saya singgung di awal ya tentang keputusan Presiden nomor 61 ini. Yang kelima ada keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013 tahun 1988. Ini juga sudah saya singgung juga di awal. Yang keenam ada keputusan Menteri Keuangan nomor 468 tahun 1995 tentang perbankan tidak berlaku bagi pembiayaan konsumen karena dilakukan oleh perusahaan pembiayaan bukan bank. Nah, jadi dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 95 ini itu isinya bahwa tentang perbankan ini tidak berlaku lagi bagi pembiayaan konsumen karena pembiayaan konsumen ini sudah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan bukan bank. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Yang kedelapan ada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Nah, jadi itulah tadi dasar hukum atau sumber pengaturan hukum dari lembaga pembiayaan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat lembaga pembiayaan di dalam hukum dagang dan jenis-jenis lembaga pembiayaan nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Masrufah. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Pada bagian C ini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan di dalam hukum dagang. Lembaga pembiayaan memiliki peranan penting sebagai suatu lembaga pembiayaan alternatif yang berpotensial dan membantu perekonomian nasional. Dan di samping peran tersebut, lembaga pembiayaan ini memiliki peran tersendiri di dalam pembangunan, yaitu menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat. Pada bagian D, lembaga-lembaga pembiayaan. Yang pertama, sewa guna usaha. Leasing yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal, baik di dalam hak opsi maupun di luar hak opsi.
yang digunakan oleh lese dalam jangka pembayaran secara berkala. Yang kedua, modal ventura capital adalah kegiatan usaha, kegiatan jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. 3. Anjak piutang factoring adalah kegiatan usaha pembiayaan atau pengalihan serta pengurus utang piutang maupun tagihan dalam jangka waktu pendek. Yang keempat, pembiayaan konsumen, consumer finance, adalah kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan barang-barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan dan teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.